1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo, siapa? Sahabatnya Ibrahim Rahimahullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menyaksikan indahnya sang surya di pagi hari, kita bisa menghirup segarnya udara di siang hari, dan yang paling utama, kita bisa menikmati lezatnya iman di dalam sanubari. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah zaman jahiliyah menjadi zaman mulia, yang telah merubah zaman biadab menjadi zaman beradab, dan yang selalu kita harapkan syafaatul utsma di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Sahabat Dai. Dalam. Oh, sahabat Dai. Dalam. Masya Allah, adem rasanya. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Moral remaja di zaman milenial. Di zaman globalisasi ini, di era modernisasi ini, kita telah dihadapkan pada sebuah imperialisme modern, penjajahan ideologi, penjajahan ketauhidan, kompetisi teknologi, sebuah persaingan. Betapa mirisnya mengamati kondisi moral anak bangsa Indonesia saat ini. Banyaknya kasus khususnya yang menimpa kaum remaja, kaum yang nantinya sebagai penerus perjuangan bangsa. Calon-calon pemimpin negara tentunya tidak hanya memiliki good intelektual saja, tetapi juga harus memiliki good personality dan good attitude yang lebih diutamakan. Beragam kasus yang sudah mengejutkan kepribadian serta pikiran kaum remaja, dimulai dari kasus narkoba yang merajalela, seks bebas tanpa malu dan insaf, pemerkosaan bahkan kriminalitas, dan pergaulan bebas serta menjerat kaum remaja. Sahabat Ibrahim, saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa para remaja telah mengalami dekadensi moral. What is dekadensi moral? Dekadensi moral yaitu terjadinya suatu kemerosotan dan kerusakan tata nilai moral atau akhlak manusia, di mana tingkah laku, sikap, dan perbuatan manusia sudah tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma masyarakat, dan norma-norma lainnya yang mengatur kehidupan manusia untuk berperilaku baik. Hal ini terjadi tentunya karena banyak faktor, antara lain yaitu masuknya budaya barat, nama lainnya westernisasi, mulai dari gaya bahasa, gaya pakaian, gaya pergaulan, yang pada akhirnya merubah pola pikir dan pola hidup masyarakat. Kita memang tidak bisa semua budaya yang masuk adalah bersifat negatif. Ada beberapa yang bersifat positif yang dapat kita tiru, seperti perkembangan teknologi. Di dalam ajaran Islam pun mengajarkan kepada kita untuk selalu menambah ilmu-ilmu untuk menaikkan derajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul
khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat 11. Sahabat dai rahimahullah, fokus penafsiran ayat di atas adalah bahwa Allah akan mengangkat serta meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan orang beriman? Rasulullah SAW bersabda bahwa iman itu terbagi menjadi 70 ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi tingkatannya adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah tingkatannya adalah menyingkirkan duri yang ada di jalan dan malu itu termasuk salah satu dari jalan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Rasa malu adalah sumber kebaikan dan pembentuk akhlak mulia. Karena malu menjadi salah satu pangkal keimanan seseorang. Betapa tidak bila seseorang, khususnya pemuda, sudah tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia berpotensi melakukan berbagai hal yang melanggar keutamaan dan dilarang. Tak heran kaum remaja terjerat narkoba, minum-minuman keras tanpa batas, pemerkosaan, bahkan kriminalitas dan pergaulan bebas. Itu semua karena sudah tidak memiliki rasa malu. Na'udzubillah. Sahabat dai rahimahullah, mari kita tumbuhkan rasa malu dalam diri kita. Malu ketika aurat kita terlihat orang yang bukan muslim. Kita malu ketika berbicara kotor dan malu ketika berbuat hal yang dilarang Allah SWT. Karena malu itu ada 3, yaitu malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, malu kepada sesama makhluk hidup. Mari kita tumbuhkan semangat mencari ilmu, karena dengan berilmu kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dan mana yang batil. Dengan beriman kita akan malu berbuat jelek, malu berbuat salah, malu berbuat maksiat dan juga dosa. Dan dengan ilmu dan iman serta akhlakul karimah yang kita miliki, maka nantinya kita akan menjadi pemimpin yang hebat dan bermartabat, akan menjadi generasi pelopor bukan pengekor, yang akan memimpin di semua sektor, baik kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Sebelum pidato saya tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Negeri ini Indonesia, pulau berjalan menyambung lautan. Cukup sekian pidato saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.